Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febriansah, NIM 1119073. Saya dari kelompok 6. Kelompok 6 sendiri beranggotakan Rahmatin Ad-Diningkih, NIM 1119054, dan saya sendiri Dimas Febriansah, NIM 1119073. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan membahas tentang iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Yang pertama, pengertian iddah. Iddah ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup. Tujuannya guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Ketentuan ini sudah ditertera dalam surat Al-Baqarah ayat 234 dan 240, yang artinya orang-orang yang mati di antaramu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tidak dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 234. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah. Akan tetapi jika mereka pindah, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 340. Hak bagi wanita dalam masa iddah wafat. Hak bagi wanita dalam masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang pertama, perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah walaupun dalam keadaan hamil. Yang kedua, perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk iddah, yakni tidak bersolek dan tidak berdandan. Yang ketiga, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak ba'id sugrah dan talak ba'id kubra atau karena faskah, berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. C. Larangan-larangan dalam masa iddah. Larangan-larangan yang dijatuhkan kepada masa iddah tersebut. Yang pertama, tidak boleh menerima khitbah atau lamaran dari laki-laki dalam bentuk lamaran, kecuali dalam bentuk sindiran. Dalam hal ini memang tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki karena masih dalam masa iddah. Jadi tidak boleh kalau kita menerima lamaran tersebut. Tidak boleh menikah dalam hal ini. Kembali lagi ke masalah iddah yang belum selesai, tidak boleh menikah dulu sebelum masa iddah selesai. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias. Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias ataupun bercantik-cantik. Hubungan antara Al-Baqarah ayat 234 dan 240. Dalam hubungan surat ini, ayat ini sama-sama membahas tentang ketentuan dari masa iddah dari seorang wanita atau perempuan yang telah ditinggal mati oleh sang suami. Dan ayat-ayat di atas menjelaskan tentang beberapa lama iddah bagi wanita yang sedang ditinggal suaminya atau ditinggal mati. Selanjutnya, hikmah dan tujuan iddah. Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan iddah itu adalah: yang pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau istri tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya. Yang kedua,
untuk memanjangkan masa rujuk. Yang ketiga, sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia. Bagi seorang istri yang kematian suami yang dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya. Yang keempat, untuk ta'addud artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah, meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.